Konsili Trente tahun 1545 sampai tahun 1563 adalah sebuah konsili ekumenis yang diadakan oleh Gereja Katolik sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan. Konsili ini berlangsung di kota Trente, sekarang Trento, Italia, dan dipimpin oleh 3 paus berbeda, Paus Paulus III, Paus Julius III, dan Paus Pius keempat. Tujuan utama Konsili Trente adalah untuk mereformasi praktik-praktik gereja yang korup dan untuk menanggapi tantangan teologis yang dilontarkan oleh para reformis Protestan seperti Martin Luther dan John Calvin. Latar belakang Konsili Trente. Pada awal abad ke-16, Gereja Katolik menghadapi krisis internal dan eksternal. Internal, ada banyak kritik terhadap praktik korup dalam gereja, seperti penjualan indulgensi, penghapusan dosa dengan membayar uang, nepotisme, dan kurangnya pendidikan di kalangan imam. Eksternal, gerakan reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther pada tahun 1517 memicu gelombang pemisahan dari Gereja Katolik. Gereja Protestan menantang banyak ajaran Katolik, terutama dalam hal otoritas paus, makna sakramen, dan cara memperoleh keselamatan. Tujuan Konsili Trente. Konsili Trente bertujuan untuk mencapai 2 hal. 1. Mereformasi internal Gereja Katolik, menghilangkan korupsi dan memperbaiki praktik-praktik gereja yang salah. 2. Menegaskan ajaran Katolik, memberikan tanggapan resmi terhadap doktrin Protestan dan mengukuhkan ajaran-ajaran Katolik. Keputusan dan doktrin penting. Konsili ini menghasilkan sejumlah keputusan penting yang mengubah wajah Gereja Katolik. 1. Pembenaran, justification. Gereja Katolik menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya melalui iman, seperti yang diklaim oleh reformasi Protestan dengan sola fide, tetapi juga melalui perbuatan baik yang didukung oleh rahmat Tuhan. 2. Kitab suci dan tradisi. Konsili menegaskan bahwa otoritas gereja dalam mengartikan kitab suci tidak bisa dipisahkan dari tradisi gereja. Berbeda dengan pandangan Protestan yang hanya berpegang pada kitab suci, sola scriptura, Katolik memandang bahwa kitab suci dan tradisi sama-sama penting. 3. Sakramen. Konsili menegaskan bahwa ada 7 sakramen yang sah, yaitu baptisan, ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Ini menolak pandangan Protestan yang menganggap hanya 2 sakramen, baptisan dan ekaristi, yang valid. 4. Transubstansiasi. Konsili menegaskan doktrin transubstansiasi, yaitu bahwa dalam ekaristi, roti dan anggur benar-benar diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun bentuk fisiknya tetap roti dan anggur. 5. Reformasi dalam gereja. Konsili mengeluarkan perintah untuk membentuk seminari-seminari agar para imam dididik dengan baik. Penjualan indulgensi dihapuskan, meskipun konsep indulgensi tetap ada dalam ajaran Katolik. Para pejabat gereja ditekankan untuk lebih fokus pada tugas pastoral mereka dan berhenti dari praktik-praktik korupsi seperti nepotisme. 6. Peran seni dalam ibadah. Konsili mengakui pentingnya seni dan musik dalam membangkitkan iman. Seni keagamaan dan liturgi diharapkan untuk membantu umat dalam memahami ajaran gereja dan meningkatkan devosi mereka. Dampak Konsili Trente. Konsili Trente merupakan fondasi dari kontra-reformasi atau reformasi Katolik, yang bertujuan untuk memperbarui gereja dari dalam sambil menolak pandangan reformasi Protestan. Konsili ini berhasil meneguhkan identitas Katolik, memperkuat otoritas paus, dan meningkatkan standar moral serta spiritual di dalam gereja. Reformasi yang dihasilkan dari Konsili Trente bertahan selama berabad-abad dan menciptakan pijakan yang kokoh bagi gereja Katolik dalam menghadapi tantangan dari Protestanisme serta masalah-masalah internal.